Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Gio Kasimo. Jadi di video kali ini kita akan ngebahas Excel lagi, dan kali ini kita akan latihan bagaimana cara mendesain chart di Microsoft Excel gitu ya. Jadi video ini adalah video lanjutan dari belajar cara membuat chart di Excel yang kemarin gitu ya. Oke. Teman-teman, jadi di video kali ini itu aku nggak nampilin video dulu karena gunanya agar memaksimalkan nanti jika kita menggunakan fitur untuk mendesain atau nge-custom sebuah chart itu. Jadi dia nanti akan muncul di samping sini teman-teman gitu. Takutnya video aku nanti bisa mengganggu, makanya kita maksudnya aku nggak pakai video gitu ya, atau nggak pakai video di seperti yang sebelumnya gitu, yang di bawah sini gitu, nggak gitu, nggak apa-apa ya. Ya. Hmm, jadi sebelum kita masuk ke latihannya, kita harus tahu dulu nih teman-teman, apa sih itu chart. Kalau misalnya kalian masih belum tahu chart ya, seperti itu. Jadi chart itu adalah grafik representasi visual dari data dalam berbentuk gambar gitu. Nanti kita akan belajar. Nah, kebetulan Excel itu menyediakan di sini dikatakan berbagai jenis chart bawaan yang mudah dibuat dan dikustomisasi gitu, atau yang akan kita visualkan nantinya gitu. Nah, kemudian juga chart ini bisa membantu kita memahami data lebih cepat dibanding membaca tabel angka. Contohnya seperti ini, teman-teman. Chart itu bisa berguna karena dia berbentuk seperti column atau bar chart, line chart, pie chart, atau donut chart, kemudian area chart atau scatter chart. Agar nggak boring lah seperti itu teman-teman. Makanya di sini dikatakan bahwa chart itu sangat membantu gitu. Nah, di sini juga ada dijelaskan, ada contoh penggunaan sederhana dan tips chart yang baik katanya. Di sini bebas teman-teman, tapi nanti untuk file latihannya di sebelah sini kita akan belajar se sebisanya kalian aja. Maksudnya sebebasnya kita aja gitu untuk memvisualkannya. Tapi di sini sudah dikasih tahu gitu. Kalau kalian mau ngikutin yang ada di sini, monggo gitu. Tapi kalau kalian misalnya ingin tahu bagaimana cara, maksudnya bebas dalam memilih atau mengcustom chart, itu nanti bisa kita lakukan gitu. Nah, ini ya teman-teman, bisa kalian baca aja sendiri nanti. Kita bisa lihat contoh data yang ingin kita kustomisasi nanti atau kita visualkan nanti ya. Ini teman-teman. Jadi yang pertama itu kita akan buat yang namanya visual line chart atau column chart seperti ini ya. Nih contohnya seperti ini. Karena kalau kita baca data yang seperti ini teman-teman, itu kemungkinan untuk beberapa orang itu sangat susah ya teman-teman. Karena agak boring aja teman-teman kalau kita baca seperti ini. Kecuali kalau kita kustomisasi tabelnya warna-warni kayak gini, misalkan kayak gini ya, warna kuning atau semuanya berwarna seperti ini, ya boleh-boleh lah. Tapi kurang teman-teman kalau misalnya jika diberikan ini, yang bagusnya itu harus divisualkan. Nah, makanya itu nanti kita akan belajar di sini gitu. Cara mengcustom dan mendesain nge-custom aja gitu ya, nge-custom chart. Nah, di sini ya yang akan kita buat nanti ini untuk latihan yang pie chart itu udah aku bahas di video yang sebelumnya gitu ya. Kemudian yang ini untuk bar area chart
Ini juga udah aku bahas gitu ya. Atau enggak belum yang ini? Bar area chart. Entahlah teman-teman. Kayaknya udah ini. Oke, teman-teman, daripada berlama-lama kita langsung aja buat chartnya dan gimana sih cara nge-custom chartnya agar lebih menarik gitu. Nah, langkah pertama kita itu kan harus buat chartnya dulu teman-teman ya. Baru kita bisa nge-custom list chart tersebut ingin seperti apa gitu. Baiklah, kita langsung aja teman-teman. Di sini caranya kalian pilih data mana yang ingin kalian buat chart. Contohnya di sini kita akan buat yang line chart atau yang column chart dulu gitu ya. Caranya kalian blok seperti ini ya. Kalau udah di blok seperti ini, kalian tinggal pergi ke tab menu ribbon insert di sini, klik. Nah, kalau udah seperti biasa, seperti video sebelumnya ya, kita masuk ke yang namanya menu group chart di sini, lalu klik recommended chart di sini yang kecil ini. Habis itu, nah kalau udah sampai di sini, tinggal kalian klik yang all chart karena untuk menampilkan semua chart gitu. Nah, tadi kan kita disuruh buat penjualan produk per bulan dan ini cocok untuk column dan line chart. Berarti dia itu cocoknya di column yang pertama ini dan line chart. Ini untuk line chart. Oke, kalian bisa pakai yang ini bebas teman-teman. Tapi untuk latihan kali ini kita coba pilih yang column chart aja. Nah, di sini banyak teman-teman yang bisa kalian pilih. Ada line chart, bukan line chart, ada chart column ya. Dia itu bisa berbentuk 3D model seperti ini ya. Tapi saranku kalian pakai yang biasa aja. Karena kalau kita pakai yang 3D model seperti ini itu pasti berat teman-teman. Apalagi kalau kalian masih menggunakan atau laptop kalian masih agak-agak gimana ya teman-teman, agak-agak bermasalah gitu. Nah, aku saranin kalian bisa gunakan yang awal ini atau cluster column yang pertama ini. Oke, kalau udah dipilih seperti ini tinggal kalian tekan oke aja. Nah, dia kurang lebih seperti ini teman-teman ya untuk chartnya. Ini dia tampilan sebelum kita custom ya, atau sebelum kita edit, atau sebelum kita visualkan gitu ya. Dia berbentuk seperti ini gitu. Mungkin gini aja teman-teman, agar lebih memudahkan kita pindahkan aja ke sheet yang baru seperti ini. Bentar, supaya tidak mengganggu dari data kita yang pertama gitu ya. Nah, caranya kita pindahkan aja, klik yang ini. Chartnya sudah kita buat tadi, lalu tinggal tekan Ctrl X untuk memindahkan. Nah, di sini tinggal kalian Ctrl V aja. Ini bebas teman-teman, karena lebih memudahkan aja gitu. Karena kalau kita taruh di sini, itu kemungkinan bisa mengganggu ya teman-teman gitu. Tujuannya agar memudahkan aja. Nah, oke. Jadi sekarang kita akan langsung yang namanya ke topik utama yaitu customisasi gitu ya. Nah, di bagian ini bisa kalian ubah teman-teman, di bagian judul chart title, kemudian di bagian ini juga bisa kalian ubah, bagian ini bisa kalian ubah gitu ya. Kita akan bahas satu-satu dulu ya. Oke. Nah, kita akan ubah judulnya dulu. Misalnya tadi namanya apa? Penjualan produk per apa tadi? Per bulan katanya. Anggap aja kayak gitu ya. Nah, per bulan. Lalu di sini kalian juga bisa yang namanya ngasih warna ya.
Misalnya di sini warnanya seperti ini, kita samakan aja kayak tabelnya, lalu kita bold ya, seperti ini. Nah, jadi ya. Lalu kita juga bisa nge-custom, kalian klik aja kalau kalian bentar. Ini namanya bagian chart area, teman-teman. Yang ini. Habis itu yang ini itu nggak tahu, intinya ini bisa kita ubah. Nah, kita bisa ubahnya itu di sini. Kalian klik tanda panah ini ya, atau nanti aja deh kita jelasin dulu. Nah, tanda tambah ini namanya chart element. Chart element itu adalah gunanya untuk menampilkan beberapa nama-nama yang ada di sini atau data-data yang ada di sini. Contohnya Januari, Februari, Maret, dan habis itu yang ini tanda ini ya. Ini apa ya namanya? Habis itu tanda produk ya, produk A, produk B, produk C, dan juga grid line yang ada di sini itu ada di sini semua, teman-teman. Di apa tadi namanya? Chart element, dan juga di sini. Gitu. Ini bisa kita hilangin dan bisa kita munculin. Caranya nih, di bagian ini misalkan kalau kalian mau nambahin data labels, nah seperti ini data table dia akan muncul seperti ini, teman-teman. Tapi kalau kalian pengen munculin yang lain atau error bars, dia akan munculin seperti ini. Nah, habis itu data labels dia juga akan munculin kayak gini gitu. Oke. Di sini bebas teman-teman, kalian mau munculin yang mana, mau munculin trade line seperti ini. Ini bebas gitu ya. Aku nggak tahu juga apa ini gunanya. Intinya yang ini ya, teman-teman. Chart title tadi judul kita, access ini kalau kita hilangin. Oh, access ini nama ini ya. Nama bulan. Nama bulannya ya. Oke. Legendnya, oh legendnya yang ini ya. Nih yang ini. Oh alah, gitu. Hapus aja sih menurut aku. Nah ini hapus. Itu ya untuk anu. Lalu ini chart style. Oh ini chart style ya. Di sini juga bebas teman-teman. Kalian mau seperti apa gitu ya. Untuk bentuk chartnya. Tapi rekomendasi aku kita custom pakai fitur aslinya aja. Maksudnya pakai fitur yang ada di sini nanti. Nanti aku jelasin. Lalu ini filter. Oke, ini filter ya. Misalnya kita mau ngefilter dari sini, dari sini, dari sini, dari sini, dari sini. Bagus sih. Nama pokoknya ini untuk ngefilter teman-teman ya. Jadi itu dia ketiga fungsi ini. Gitu. Oke, kita lanjut aja untuk memvisualkan atau nge-custom gitu ya. Yang pertama kita hapus dulu yang ini. Karena ini bebas ya teman-teman, karena di sini kita ingin nge-custom, jadi terserah kita gitu. Misalnya kita mau ngilangin ini, kalian klik aja, lalu klik delete di keyboard kalian, dia akan hilang. Habis itu di sini kalau kalian mau ngilangin, nah untuk ngilanginnya kalian juga bisa ngegunain tanda tambah yang ini. Apa tadi namanya? Chart element ya. Contohnya misalnya kalian mau ngilangin yang grid lines, klik yang grid lines. Yang grid line aja yang ini, tanda panah, lalu lepas saja centangnya. Nah, seperti ini. Oke. Nah kalau udah gini, oh bentar, kalian klik aja 2 kali karena kita ingin memunculkan yang namanya format plot area gitu ya. Nah, jadi di sini yang akan ini nih yang aku dimaksudkan tadi teman-teman. Jadi di sini kita itu bebas ingin memvisualisasikannya karena di sini lengkap gitu. Oke, jadi kita langsung aja buat visualnya. Oke, langkah yang pertama kita maksudnya aku misalnya pengen ganti yang barnya dulu. Barnya ini aku mau ganti yang bagian warna biru ini ya.
karena yang warna biru ini itu yang lebih mencolok gitu ya. Bentar. Nah, klik aja sekali seperti ini. Ini udah keblok semuanya. Oke, jadi di sini sama, ada 3 fitur. Yang pertama itu adalah fitur fill and line ya. Di sini itu gunanya untuk kita mengganti warna dari bar kita. Nah, di sini ada, coba kita klik ya, ada fill. Gunanya fill adalah untuk memberikan warna. Misalkan, nah di sini warnanya bebas teman-teman. Misalnya aku mau nyamain dengan warna tabelku tadi. Karena di sini lebih mencolok, maka aku mencocokkan aja warnanya lebih terang benderang gitu ya. Seperti ini. Nah, muncul. Oke, di bagian ini udah. Habis itu border kayaknya nanti aja. Border nanti aja. Nggak usah karena border untuk yang ini. Untuk chart area yang besar ini gitu. Habis itu ini kan terlalu kecil teman-teman ya bar chartnya. Aku itu pengen ngelebarin aja, misalnya buat lebih besar aja, agak-agak besar agar enak dilihat. Nah, caranya kalian pergi ke yang namanya menu series option di sini, yang ada gambar kolom charting ini, kalian klik aja. Nah, di situ kalian pilih yang primary axis ya. Habis itu kalian maininnya di gap width gitu ya teman-teman. Nah kuncinya di sini kalau kita ngurangin misalkan 50, nah dia akan ngelebarin. Pokoknya kalau gap width-nya dikurangin maka lebar column-nya itu juga akan semakin gede gitu ya. Misalkan di sini buat aja jadi 30 deh, misalnya 30%, nah maka gede. Bagian series overlap ini misalnya kita besarkan, dia akan membesar atau menyatukan. Intinya ini menyatukan teman-teman ya, menyatukan dari bar chart kita. Atau agar lebih enak dilihat ya, mungkin kita agak kurangin aja. Misalkan di sini bebas mau 19% atau 60 berapa itu 68% gitu ya, seenaknya kalian aja. Karena kalau kita fullin seperti ini itu kegabung teman-teman ya datanya kalian. Karena gini kan nggak enak dilihat, jadi kita kurangin aja, sesuaikan aja, misalkan jadi 28 seperti ini atau enggak 19 aja deh. 19 itu udah cocok. Nah, atau enggak kurangin lagi bisa sih ini. Nah, oke, gini cukup 3%. Nah, di bagian ini udah selesai teman-teman, dan bagian yang kedua aku mau ganti di bagian yang ini ya, di bagian data yang kedua. Nah, di sini misalnya aku mau kasih warna agak terang dikit ya, seperti yang ini. Nah, yang ini aja agak terang dikit, boleh deh yang ini. Nah, karena yang ingin kita mencolokin atau yang ingin kita tampilkan itu yang penjualan tertinggi dong, yang pink ini gitu. Jadi mereka yang rendah-rendah ini ya nggak terlalu dicondongkan gitu atau dikasih tahu. Sama juga yang ini, yang bagian C ya, kita ubah warnanya jadi yang paling gelap aja. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kurang lebih kayak gini teman-teman. Jadi udah kebayang ya. Coba ganti lagi deh warnanya. Oke, nah gini. Nah, jadi kayak gini kan lebih enak teman-teman. Semisalnya kalau kalian punya data gitu ya. Oh, jadi kita tahu nih penjualan terbanyak kita itu produk A gitu ya, yang warna pink gitu. Itu yang ini.
Oke, jadi ini ya teman-teman yang bisa kalian lakukan. Misalnya kalian mau nambah-nambahkan lagi di sini, itu bisa. Data labelsnya, misalkan axisnya seharusnya, bentar. Chart nggak usah. Misalnya kalian mau nampilin yang paling atas saja, di sini kalian tambahkan data labels itu bisa. Nah, seperti ini. Kalian custom aja, teman-teman. Klik 2 kali di bagian ini. Misalnya bordernya kita buat aja jadi warna yang menyesuaikan, warna pink seperti ini. Untuk kebesarannya kita bisa buat gini. Aturkan aja. Ininya kita buat jadi gede gini, lalu di bagian ini kita centang aja. Nah, atur-atur aja teman-teman. Oh ya, kita belum main di bagian ini ya, yang tengah ini. Misalnya kita main di bagian efek. Nah, di bagian ini misalnya kita main di bagian shadow. Shadownya kita agak gelap aja seperti ini. Di sini bebas teman-teman, untuk blurnya kalian bisa atur gini. Nah, habis itu untuk angelnya kalian bisa atur juga. Ini bebas ya, sesuai yang kalian mau aja. Nah, kurang lebih kayak gini aja teman-teman. Oke, produk. Nah, jadi deh seperti ini teman-teman. Jadi kita tahu nih teman-teman, di bulan apa aja yang penjualannya itu naik gitu, dan produk apa aja dari data yang ini tadi gitu. Nah, ini dia. Coba kita pindahkan lagi teman-teman. Kita pindahkan lagi aja di sini. Nah, oke. Jadi kelihatan ya teman-teman, untuk yang produk A itu lebih banyak dijual gitu ya. Dan seperti yang kalian lihat di sini, dan kalau kita menggunakan chart itu lebih enak dilihat gitu. Jadi gitu ya teman-teman, kurang lebihnya. Kalian juga bisa coba untuk yang tabel 2, tabel 3 ya, nanti kalian coba-coba aja gitu. Yap teman-teman, mungkin ini dia video yang bisa aku jelaskan hari ini. Mohon maaf kita nggak bisa gitu ya, maksudnya aku nggak bisa buat. Sebenarnya bisa buat teman-teman, cuman kalau kita lanjutkan untuk tabel yang kedua dan tabel yang ketiga itu bisa apa ya, videonya lama gitu, jadi takutnya kalian bosen gitu. Jadi sama kok teman-teman, untuk yang tabel kedua dan tabel yang ketiga itu sama aja caranya, seperti buat yang tabel yang pertama ini gitu, sama aja gitu. Jadi di sini kalian bebas ingin nge-customnya seperti apa, tapi yang penting kalian itu udah tahu bagaimana cara membuat chartnya dan bagaimana membuka fiturnya gitu. Oke lah teman-teman, aku Gio Kasimu. Seperti biasa jangan lupa subscribe ya, dan juga like kalau kalian suka. Kalau kalian gak suka, dislike aja nggak apa-apa, karena itu bisa menjadi motivasi aku gitu. Baiklah teman-teman, terima kasih atas yang sudah nonton sampai habis gitu ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.